Sidroh itu, Inggris. tempat Sidratul Muntaha itu. Nah, adapun pertemuan Nabi dengan Allah itu bukan di Sidratul Muntaha, bukan. Ada seterusnya rob-rob mustawan dan sejenisnya itu gitu kan. Itu nggak tahu suatu makom atau suatu tempat, saya yang jelas bukan suatu tempat ya. Itu suatu makom di mana Allah bertemu dengan Nabi Muhammad itu. Oke, seperti ini Pak. Saya ambil contoh ya, analogi. Saya berada di musola. Kemudian di musola itu ada mihrab. Maka itu nama lain, mihrab itu terdapat dalam musola. Di Sidratil Muntaha itu tempat Sidratil Muntaha itu berada Iya, di tepat, betul, betul. Sepakat secara ya, Sidratul Muntaha itu tempat ya. Sepakat ya. Iya, iya saya sudah sepakat karena tidak mungkin makhluk Allah itu tidak bertempat. Yang tidak bertempat itu hanyalah Allah. Seperti itu. Beda dengan Wahabi. Oke. Ini poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga. Ini letak alakuh. Yang saya tanya dari tadi belum ada jawabannya. Alakuh antara mengetahui debahnya Faqihul Muqaddam tahu turuk di langit di sama dengan turuk yang ada di bumi dengan mi'rajnya Faqihul Muqaddam, apa alakuhnya? Dan di situ tidak menjelaskan secara sore Faqihul Muqaddam urija bihi ila sidratil muntaha bidabbatihi atau ma'adabbatihi himar seumpamanya, kan enggak seperti itu. Yang ada di pembahasan selanjutnya, nah di situ cuma mengatakan dabbah daripada Faqihul Muqaddam itu tahu jalan di langit, sama halnya dengan tahu jalan di bumi. Maka pertanyaan yang pertama dari ini, sampean memahami langit di sini, yang dimaksud langit ini apa? Karena langit ini seperti ini, Bang. Aku mohon maaf. Langit dengan bumi beda. Makanya alladzi khalaqas samawati wal ard. As-samawati di sini menggunakan jamak muannas salim. Sedangkan wal ardi atofnya di sini menggunakan mufrad. Ya. Ini kalau menggunakan mufrad al ardi dan as-samawati menggunakan jamak. Ya. Karena langit itu yang 7 langit itu tingkatan, bukan berlapis. Bukan berlapis, akan tetapi beruang-ruang atau bertingkat. Ya, paham. Sedangkan ardi itu 7 lapis, seperti halnya buku atau kertas. Seperti itu. Makanya di sini kita pahami yang dimaksud as-sama di sini apa? Bahasanya mufrad loh di sana. Sampai bisa menentukan sama. Ya makanya ini, nah yang saya pahami daripada, tapi sebentar saya ini disclaimer dulu ya. Tadi takwil sama tabir itu udah selesai ya. Tabir itu identik kepada penggambaran daripada sesuatu dari hayalan atau dari sebuah mimpi, itu ditabir. Kalau takwil itu adalah mana tersirat atau mana yang sesungguhnya, yang pas, yang relevan daripada suatu ayat-ayat yang ambigu seperti yadullah gitu kan, yang kalau orang salah memahami yadullah tangannya Allah, makan Allah nggak berjud, jadi kekuasaan dan sejenisnya, itu udah selesai ya, kurang lebih seperti itu. Nah terkait yang redaksi kambing itu gimana? Berarti sampean sepakat ya bahwasanya takwil itu beda dengan takbir ya, dan tafsir. Dia kurang lebih sinonim, tapi penempatannya itu kan. Bukan. Maksud saya itu begini, tapi kalau tabir itu lebih ke mengungkap sesuatu yang daripada sesuatu yang misterius, seperti mimpi itu kan dalam misterius atau dalam khoyalan. Nah, itu bisa ditabir-tabir gitu kan. Gitu. Atau tapi intinya mana? Maksudnya itu intinya mana yang gimana? Hasilnya berbeda nanti. Kalau takwil itu kebenarannya bisa dikatakan 99%, artinya di situ merupakan dalil konkret. Kalau takbir itu adalah merupakan bentuk bentuk penyamaan atas suatu kasus. Nah, contohnya
Seperti halnya ketika mimpi mimpi Raja Mesir yang oleh para pendeta Ya, udah paham. dengan takbir. Tapi Nabi Allah Yusuf memberikan ini kalau punya saya bukan takbir akan tapi takwil. Kenapa? Apa bedanya takbir dengan takwil ditanyakan oleh Raja Akhnatun pada saat itu. Ketika ditanyakan, oh kalau takbir itu belum tentu benar. Kalau takwil itu benar pasti sudah. Sekarang kita fokuskan kepada takwil yang versi ulama dalam mentakwil ayat ataupun dalam mentakwil daripada Ya, kalam yang itu serupa ya, giringannya ke arah ya. yang tidak sesuai. Maka di situ takwil artinya mengalihkan makna lafaz yang sesungguhnya kepada makna lain. Itu arti Yang lebih relevan kan gitu kan. Iya, kalau tabir itu kan dia menyingkap sesuatu, apa sih ini maksudnya gitu kan. Ada drama apa sih ini gitu kan. Itu tabir kan, kurang lebih begitu kan maksud Anda kan. Jangan dicampur dengan kasus bagian muqaddam ini. Nanti salah kesimpulan nanti. Enggak, kita ini sebenarnya udah melebar. Itu tadi itu hanya sekedar apa ya namanya selingan saja membahas ke yang itu, tapi kita tetap fokus kepada si materi. Berarti kita masuk ke materi apa yang selanjutnya, yakni Anda berusaha di sini itu bahwa kalam ini itu kita anggap bahwa dari pakai muqaddam dan makna yang sesungguhnya itu adalah penakwilan seperti yang Anda pahami atau Al-Habib Taufik Assegaf menggiring kepada penakwilan bahwa miraj yang dimaksud adalah sholat kan gitu ya. Nah, maka di sini seperti yang tadi saya utarakan di awal, kalau seperti itu nanti ada sedikit kritik dari saya, apakah relevan dengan teks ini ditakwil kepada sholat gitu kan. Nah, disinilah akan saya ingin mempertajam beberapa kritik teks atau kritik pernyataan kepada Ustadz Ibnu Hadi. Tapi saya ingin bertanya dulu ke Ustadz Ibnu Hadi. Bagaimana dengan teks ini Ustadz Ibnu Hadi mentakwilnya? Apakah penakwilan dari Ustadz Ibnu Hadi itu sama persis seperti Al-Habib Taufik Assegaf, yakni Mi'rajul Mu'min as-Salat, atau punya takwilan yang lain? Supaya kita nggak terlalu ini. Gimana? Mi'raj ruhi. Hah? Mi'raj ruhi. Mi'raj ruhi. Mi'raj ruhi itu apakah dalam khayali atau dalam mimpi atau yakdo? Sekarang, mi'raj ruhi itu apakah harus tidur? Ya khayali berarti kan? Ya enggak, sampean ini memahami mi'raj ruhi itu apa harus tidur? Karena begini maksud saya, karena ada beberapa redaksi dari Syekh Nawawi Al-Bantani juga yang menafikan kepada klaim-klaim pengakuan bahwa tidak ada yang bisa mi'raj selain daripada Nabi meskipun dengan ruhnya saja gitu kan. Ketika itu diklaim, Dibacakan ya, dibacakan, ditampilkan. ya bentar. Jangan-jangan itu mi'rajnya Nabi itu. Iya, mi'rajnya Nabi, tapi lam yasilha kan gitu kan. Sebenarnya ini kitabnya ya. Ini bentuk kitabnya supaya kita mempermudah membacanya ya. Yang mana? Baca enggak? Yang mana itu? Itu dalam Alhamdulillah kan. Di halaman berapa? Jadi ini kita Kitab apa? ya. Anda ada nggak kitabnya? Punya nggak kitabnya? Kitab apa itu? Namanya kitab Fathus Somad karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya Kan? download. Ya download langsung. Di halaman 7. Ya. Fathus Somad. Fathus Somad ala Maulidi Syekh Ahmad bin Qasim. Ya di ini aja. Pokoknya Syekh Nawawi ya. Pokoknya. Ahmad bin Qasim. Betul. Ya. Ada nanti redaksinya kan. Alhamdulillah kan.
alladzi syarrafa apa namanya? Ya, Al-An'am bisahibil maqam. Nah, ini bisahibil maqam il a'la bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, kok beda ya? Fathus Somad. Cuma dibaca saja. Ini saya enggak Ya. ketemu. Alhamdulillah, ini saya nggak apa yang nggak berkaitan nggak saya baca ya. Alhamdulillah, Allah di Saropa sebenarnya Alhamdulillah itaro bil jumlah ismiyah itu kan nggak penting juga ya karena kita langsung ke konteks. Alhamdulillah Allah di Saropa al-anam syarpul anam. Bisohibil maqam al-a'la nah ini kalamnya Syekh Nawawi ini yang kalau yang tadi alhamdulillah alladzi dan seterusnya itu yang dalam kurung itu ucapannya siapa Ahmad bin Qasim ya. Nah ini dari Syekh Nawawi Al-Bantani bin Nabi sallallahu sahibid darajah al-ulia allati lam yasilha itu kan nabiyun wala malakun kan muqarrabun wadalika dan seperti halnya lam yasil atau apa itu ke lam yasil ya ke sana kan wadalika sepakat dulu nggak dalikanya itu ya seperti halnya mustahilnya apa mempunyai makom derajat yang kita maksud tadi itu kepada nabi-nabi atau para malaikat itu apa mustahil malaikat dan para nabi apalagi wali isro'ihi seperti isro mirajnya nabi. Yang apa bil jism waruh itu kan jelasan bil jism waruh. Jadi kesimpulannya adalah di sini itu ini nggak bahas mi'raj ya, isro'nya saja itu yang orang sebetulnya kalau zaman sekarang tuh udah bisa karena sekarang itu kan ada kecepatan melebihi cahaya kan. Nabi Isra dari Mekah ke Madinah dalam waktu apa namanya cepat. Sekarang masih bisa dilogikakan karena ada kecepatan melebihi cahaya gitu kan. Jadi masih mungkin. Ini Isra-nya saja di sini itu sudah mustahil gitu kan. Apalagi mi'rajnya kan gitu kan. Apalagi mi'rajnya. Apa yang dilakukan oleh Nabi itu bil jism waruh. Itu mustahil berarti kepada yang selain daripada Nabi itu. Nah, makanya di sini saya menjadikan dalil bahwa selain daripada Nabi kalau pil yakdoh itu mustahil kepada orang yang selain daripada Nabi meskipun malaikat muqarrabun itu bisa mi'raj meskipun dengan ruhnya. Allah. Seperti itu. Karena di sini kan redaksi kan begitu. Seperti ini Bang Faku. Mohon maaf sekali lagi. Itu bil jasad warruh. Jangan dibeda-bedakan ya. Kalian harus paham ibarat. Bil jasad waruh itu mustahil. Artinya nggak mungkin ada orang yang isro sama dengan Rasulullah, yaitu isro dengan jasad dan ruhnya. Berarti kharajah min hadhil ibarah, dikeluarkan daripada redaksi itu orang yang mi'rajnya dengan ruhnya saja, kan seperti itu seharusnya. Bang, ya. Berarti pendapat Imam Nawawi ini bukan memberikan kejelasan bahwasanya mustahil bagi orang itu mi'raj dengan ruhnya, meskipun dengan ruhnya. Nah, makanya tampilkan kepada saya ibarat dari ulama siapa yang membolehkan bahwa mi'raj dengan ruh pil yakdoh, goer naum dan goer hiali, tunjukkan. Kalau ada. Oke, ini. Tampilkan. Allah astagfirullahaladzim. Tampilkan ya. Maaf sebelumnya kepada Bang Fakuh, di mana sudah? Ini harus
Harus intens ini pembahasannya biar paham. Ini Mi'rajnya Abu Yazid maknawiyun ruhaniyun ya. Berarti Mi'raj dengan ruh. Oke. Ya. Paham? Wah, sepakat Nah, Mi'raj jasmani dengan ruh bukan itu. jasmani. Iya itu, betul. Mi'raj ruh Sudah. itu saya sepakat. Sebentar Ya, dulu, saya sebentar. sepakat Diam Mi'raj dulu. ruh. Oke, diam dulu. Balil mi'raj bihadzal makna. Bahkan mi'raj menggunakan makna arti itu mi'raj ruhani ini terjadi kepada setiap orang. Kama qala sallallahu alaihi wasallam Ya. as-salatu sebentar dulu. As-salatu mi'rajul mu'min. Iya, 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 iya. Sekarang sebentar dulu kesimpulannya. Iya. Masya Allah. Jangan terlalu keburu-buru. Kesimpulannya. Iya, iya, lanjut. Apakah ada orang sholat itu dalam keadaan tidur? Itu juga dikatakan mi'raj. Ya, iya, lanjut. Nah, Iya, ini. lanjut, Makanya lanjut. kata sampean tadi, coba tampilkan mi'raj yang dilakukan dengan yaqdhah. Nah, ini. Mana ada orang sholat itu dikatakan Iya, mi'raj, betul, kemudian itu tidur. Betul. Ya, Tidak makanya mi'raj dengan ruh yang dimaksud itu adalah, kalau bahasa kerennya adalah mi'raj ruh dengan kacamata fata morgana. Saking husuknya itu orang seolah-olah gitu kan merasa dirinya itu qasidatul muntaha dan bermi'raj itu dalam fata morgana. Seseorang yang husuk dalam sholat itu dalam kelasnya itu kelas fata morgana, bukan sesungguhnya ruhnya yang diangkat ruhnya dia diam gitu kan, terus ruhnya dia naik ke atas gitu kan, sehingga kalau si jasadnya ini ada orang yang apa namanya menyentuh, dia nggak menyadari karena nggak ada ruhnya kan, hilang ruhnya, nggak begitu, itu kan dalam rangka fata morgana. Ya nggak masalah kalau fata morgana, berarti masuk kepada konteks apa khoyali itu tadi, nggak Khayali, ya. masalah. Kalau fata Oke. morgana itu nggak masalah. Kalau bahasa Imam Khayal. Ghazali itu apa sih? Ekstasi gitu kalau bahasa Imam Ghazali itu. Apa sih? Ngeplay. Oke. Karena itu kan di situ tuh kan kenapa ditafsiri bahwa maknawi ini tuh, karena kan dari awal di teks yang Anda sodorkan itu sudah dikasih kode pinaum itu, dan pinaum ini jangan dianggap sepele, kurang lebih kan gitu kan. Ini itu luar biasa loh maknawinya itu, bahwa dia dan sejenis lah, karena dia karena tetap konsisten di teks itu tuh dalam rangka konteks naum itu. Tapi walaupun dalam naum gitu kan, kemi'rojannya itu jangan dianggap remeh loh gitu kan, karena tidak semua orang bisa loh gitu kan, hanya orang-orang yang khusyuk dalam sholat saja, kurang lebih seperti itu. Oke, sudah ya. Ya, Kenapa saya di sini menanggapi ketika sampean membahasakan ini khoyali? Karena khoyali itu identik dengan sesuatu yang mustahil. Artinya itu hanya angan-angan belaka tanpa hal yang pasti. Sedangkan mi'raj ruhani itu bertemu dengan Allah itu betul-betul pasti. Seperti itu. ini. Artinya itu termasuk ghaibat. Cuma di situ adalah sesuatu yang harus diimani kebenarannya karena termasuk perkara ghaib. Coba saya kasih contoh di sini pernyataan dari Syekh Wahab Az-Zuhaili. Ini beliau membahasakan apa itu khayali ini, bai'u syai'in khayaliyun la yumkin wujuduhu. Syai'un khayali ini tidak mungkin ada. Artinya ketika sampean bahasakan fata morgana itu seakan-akan sampean ingin menggiring bahwasanya apa yang dilakukan sebagai mi'raj ruhani itu merupakan hayalan belaka tanpa merupakan kepastian. Suaranya itu terputus-putus tuh. Oke. Tanpa merupakan kepastian. Itu yang saya komentari dari punya jenengan. Makanya tadi kan sampean loncat-loncat. Tadi sampean mengatakan mana yang ya Allah saya kasih tampilkan, as-sholatu mi'rajul mu'min itu termasuk mi'raj ruhani. Mi'raj ruhani. Tapi di sini bukan naum, tapi ya Allah. Kemudian sampean membantah dengan khayali.
Khayali itu sesuatu yang tidak mungkin. Coba lihat di kamus. Di kamus Mu'jamil Arabi. Iya, Mulatul maksudnya Ma'ajim Hoyali Arabi. itu begini, Hoyali itu fatamorgananya seseorang itu tidak bisa apa dinafikan. Orang mau berhayal apapun kan boleh, nggak bisa Nah, menafikan gitu kan. kalau khayali Eh, itu yang dimaksud Hoyali kaitannya mustahil ke itu khurafat. mustahil dalam mempraktekkan itu. Yang dimaksud Hoyali mustahil itu mustahil saya berfatamorgana nih menjadi seorang raja Inggris gitu kan. Ya bisa saja saya berhoyalnya itu bisa, tapi saya Hmm, menjadi raja Inggrisnya itu yang mustahil. Makanya ini oke. Fata Morgana yang saya maksud ini adalah hoyali gitu. Nah, itu letak kesalahannya jenengan. Anggi. Berarti ketika mengatakan khayali berarti tidak ada itu. Angan-angan itu, khayali itu erat Iya kaitannya memang dengan nggak ada kan Allah. urutannya itu di kitab ini kan udah jelas kan bahwa tidak Nah, ada yang bisa bermiraj gitu kan. Apalagi kalau di redaksi yang apa sih namanya seperti di Asyifa itu atau Risalah Arisalah Arisalah Ahlussunnah wal Jamaah wal uruju ilaih di situ kan. Wal uruju ilaih itu kan di sana lebih ke konteksnya itu ruh kan. Ruhnya wal saja di uruju sana itu ilaih udah itu dilarang. haknya itu domirnya kembali ke siapa? Ke Allah itu. Bukan ke Iya, sama. iya, Ya Allah. iya, kan konteks gini Ustad, kan konteks Mi'raj yang kita bahas ini kan ada klimak toh, klimaknya itu bukan ke Sidratul Muntahanya toh, tapi bertemunya dengan Allahnya itu kan, nah maka yang di redaksi apa namanya itu Asyifa itu atau Risalah Ahlussunnah wal Jamaah itu justru kepada konteks yang klimak, apa pertemuan dengan Allah, uruju ilaihinya ini kan dengan ruh kan, itu saja udah ditentang di Risalah Ahlussunnah wal Jamaah oleh Kiai Coba, Hasyim coba. Asy'ari disepakati. Coba seperti ini. Kan di situ ada urija ila sama, ada urija ilaihi subhanahu wa ta'ala. Kan seperti itu ya. Yang pertama, Iya. kita pahami dulu redaksi yang ada di eh, apa itu Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Coba sampai tampilkan saja ibaratnya biar kita pahami bersama nanti. Itu salah paham jenengan. Itu udah apa teksnya kan udah jelas kan dia karena koma kurang lebih kan lapar dia itu wal uruju ilaih kan gitu udah kan. Maksudnya Nah, koma-koma gimana? artinya itu Tidak, bukan seperti itu. enggak kan maksudnya begini Itu kan kita seperti ini, mohon sepakati maaf, dulu mohon kan. maaf dulu. Itu Mm-mm. siap Hasim Asy'ari di situ sedang menceritakan tentang apa itu tentang firqah hulul wal ittihad, manunggaling kaulo Gusti. Ya, Menjelaskan ya. tentang itu. Maka itu kaitannya kepada orang yang berfaham hulul dan ittihad. Faham hulul dan ittihad itu bisa diklaim itu sebagai firqah apabila itu menjadi sebuah apa itu istilahnya gerakan sekte yang dilakukan dalam keadaan sadar. Nah, memang itu memang betul mengatakan saya itu sama dengan Allah seperti itu. Itu beda. Makanya di sini yang perlu kita titik tekankan, yang mengkerucut sebetulnya sudah permasalahannya. Permasalahan ini sudah mengkerucut. Cuma sampean ini belum apa itu belum memastikan secara 100% ini Gini. khayali Ya. ini sesuatu yang tidak ada fakuh, tidak ada khayali ini. Sedangkan mi'raj ruhi ini bukan menceritakan sesuatu yang tidak terjadi, akan tetapi terjadi. Buktinya apa? Kaifa yajuzu ayyakuna li Abi Yazid mi'raj wa qad kana al-mi'raj makhsusan bin Nabi. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana itu bisa ada? Kata-kata ada itu bukan khayali. Khayali itu bahasa lain dari hurufat. Cuma hurufat itu diambil dari nama seseorang. Seperti itu yang mengada-ngada tentang adanya sesuatu yang tidak pernah ada secara akal. Contohnya, ada orang mati, kemudian bangkit dari kuburnya, menakut-nakuti orang. Itu merupakan hurufat. Kan seperti itu. Nah, gini. Iya, kenapa saya katakan itu khoyali gitu kan? Ketika Anda tafsirkan ruhi, tadi pir ruh itu, begini, karena makna daripada yakodoh itu, orang yakdoh itu adalah orang yang mempunyai kesadaran. Orang sementara
ketika seorang wali yang tadi Anda pahami sedang mi'raj dengan ruhnya gitu kan, dia itu kan apa namanya hilang kesadarannya kan, karena saking husuknya dalam sholat itu. Maka orang yang sedang sholat nih gitu kan, saya nih sholat gitu kan, dan saya mi'raj dalam sholat saya karena kehusuan, maka saya tidak akan pernah mendengar suara-suara kebisingan yang ada kepada saya yang sedang sholat itu. Karena apa? Karena saya sedang apa namanya seolah-olah tidak yakdoh, tidak sadar. Yang makna lain adalah gaibah itu tadi gitu kan, gaibah itu tadi. Nah, sementara pengertian yakdoh itu orang itu ya sadar biasa, tapi di satu sisi dia punya spiritual seperti Nabi itu ketika mi'raj itu ya sadar, bisa tanya jawab dengan malaikat Jibril ini itu, dan Nabi itu apa ya namanya tidak menunjukkan bahwa Nabi itu hilang kesadaran. Nah maka di kisah Isra Mi'raj itu sama nih kasusnya nih, kurang lebih seperti yang sekarang kita bahas gitu kan. Ada orang yang menolak Nabi, menyebutnya itu hoyali dan sejenisnya gitu kan. Tapi itu tidak relevan sebenarnya ya. Ketika tuduhan hoyali atau pinaum kepada Nabi itu tidak relevan, karena Nabi apa namanya ya kita hormati semua ya, kita yakini sebagai nabinya Allah. Tapi kalau yang selain Nabi, disinilah pertanyaan kita. Maksud saya begini, Nabi saja dulu itu dipertentangkan, apalagi bukan Nabi. Dan mempertentangkan kepada bukan Nabi itu bukan masalah, dan justru itu kritik yang bagus. Kalau kepada Nabi itu kenapa nggak relevan? Karena Nabi itu dijamin oleh Allah. Sementara yang wali ini bisa saja dia itu ngaku-ngaku. Karena apa? Karena tidak ada tidak ada ketetapan bahwa dia itu dibimbing oleh wahyu daripada Allah. Coba sampean sampean nyatakan secara terus terang, ini kalau mi'rajnya selain Nabi ini berbentuk hayalan apa gimana? Kalau Ya, bukan dalam iya. Nabi. Nah, kalau menurut saya itu, kalau mau menakwil daripada yang Mi'rajul Mu'min As-Shalah dari redaksi Urijabi ila Sidratul Muntaha itu jadi begini. Jadi Al-Baqi Al-Muqaddam itu beliau itu seorang yang musallin, ahli sholat, ahli ibadah, qiyamul lail, di mana beliau itu sholatnya itu khusyuk. Saking khusyuknya beliau itu seolah-olah penggambaran beliau itu mi'raj gitu kan, bertemu dengan Allah dan banyak fenomena di sana itu. Berkat apa? Berkat kehusuannya dalam sholat itu gitu kan. Tapi tetap hal itu tuh bukan berarti ruhnya beliau itu tersendiri pisah mi'raj, bukan. Karena bagaimanapun kan beliau itu sedang sholat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, misalnya at-tahiyatul mubarakatus sholawat, tetap membaca itu gitu kan, nggak lepas. Bagaimana mungkin seseorang itu bisa lepas begini nih? Bagaimana mungkin, karena di Kisah Maraja ada diceritakan itu, bagaimana mungkin seseorang bisa lepas daripada jasadnya itu. Nah, inilah yang tuduhan kepada Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad itu mi'rajnya itu ruhnya saja. Ulama membantah. Emang ada seseorang yang tidak dibuat mati terus terpisah antara ruh dan jasadnya? Tidak ada, kecuali kecuali sesuatu hal yang sifatnya khoyali atau mimpi. Nah, kalau khoyali dan mimpi itu sudah dimensinya sudah berbeda. Dia tetap ruh dan jasadnya masih di sana, tapi dimensinya seolah-olah dia keluar, dan jadi dimensi seperti itu. Nah, makanya nanti tuh di Kisah Ma'raj itu ada penjelasan begini kan. Ketika Nabi bertemu dengan Nabi Adam, itu bertemunya itu dengan jasadnya Nabi Adam atau dengan ruhnya. Sementara kalau jasadnya kan dikubur di sana, masa Nabi Adam bangkit gitu kan. Nah, maka ulama menjelaskan, nah kalau Nabi Adam itu betul ruhnya bukan jasadnya kan gitu. Karena kenapa itu betul? Karena kalau Nabi Adam itu kan sudah wafat, sehingga pertemuan Nabi dengan ruh Nabi Adam itu relevan, karena ya Nabi Adam ini sudah wafat. Jadi hanya orang yang sudah wafat lah yang bisa terpisah antara ruh dan jasadnya. Kalau orang yang masih hidup, ya itu nggak bisa. Atau orang itu nanti itu ada lagi beberapa komentator ya,
Oh, Nabi itu enggak, Nabi juga ruhnya saja. Jadi Nabi itu dimatikan dulu, terus dihidupkan lagi. Nah, ini kan lebih parah, ini penghinaan kepada Nabi. Enggak, Nabi itu enggak pernah apa dimatikan dulu terus dihidupkan. Enggak. Ini murni Oke. pure mukjizat Allah, gitu. Oke, oke. Ya sudah. Artinya antum di sini secara kesimpulan menyatakan bahwasanya Mi'raj daripada selain Nabi itu khayali. Ruhan wajah sadan ya. Selain Nabi, Mustahil. itu Ya. khayali. Itu khayali. Oke, itu sudah disepakati sama Fakku ya. Itu khayali. Sekarang Ya, seperti ini ya. kawan. Seperti ini kawan. Monggo kita bahas tadi apa yang dibahas panjang lebar oleh Fakku Rokobah. Sebetulnya kalau kita paham betul as-salatu mi'rajul mu'min, maka kita akan memahami secara kafah, secara kamal. Kenapa kok seperti itu? Tadi Fakku Rokobah mengatakan ini dia tidak sadarkan diri dalam khayalannya ketika dalam keadaan sholat. Saya tanya, ketika orang sholat tersebut akalnya diangkat hilang, apakah sholatnya tetap sah? Itu yang pertama. Kemudian ini terkait daripada khayali. Khayali atau hayalan ini merupakan bahasa mustahil. Bahasa lain dari mustahil. Khayali ini. Makanya nanti ketika bahasa ini digulirkan, ini akan menjadi sebuah statement yang menyesatkan. Saya katakan statement yang menyesatkan karena ketika saya berhayal menjadi seorang raja, apakah itu terjadi? Tidak, itu hanya gambaran dalam pikiran saya. Tapi kalau mi'raj ruhi itu, mi'raj itu artinya diangkat. Diangkat oleh Allah, dibawa. Nah, ketika dikatakan mi'raj berarti itu sedang terangkat ruhnya kepada menjalani jalan-jalan yang ditempuh saat mi'raj. Itu bisa berbeda-beda sesuai dengan apa yang menjadi pengalaman terhadap wali-wali tertentu. Sehingga di sini ada dua redaksi. Yang pertama, yang redaksi yaqdhah itu sudah saya jelaskan tadi. Kemudian redaksi yang manam ini sudah saya jelaskan pula di awal. Ini yang manam ini. Naam iltabasal amru ala ba'di ruwatil hadith indama akhbarahum nabiyuna alaihi salatu wassalam annahu urija bihi wa usriya bihi fi ghairil yaqdah fadhannu anna dhalikal isra wal mi'raj hasala fil yaqdah ma'a annahu hasala fil manam falamani ahkama qulna. Ini jangan difahami bahwasanya ini pertentangan Fakku. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terjadi mi'raj yang yaqdhatan ruhan wa jasadan itu hanya terjadi satu kali kepada Rasulullah. Adapun mi'raj Rasulullah yang dilakukan secara ruhan itu berulang-ulang kali. Seperti itu. Sehingga di sini ulama mengatakan mi'raj yang semacam ini yang ruhan eto ini bukan hanya terjadi kepada Rasulullah, bahkan terjadi wa bi ghairihi alaihi salatu wassalam. Ya, saya sepakat ya. Ya, jadi tadi seperti ini jangan dibahasakan khayali. Oh iya, Karena gini. Mungkin gini. Ustadz Ibnu Khadim mungkin memahami ya diksi khayali ini adalah diksi negatif. Sebenarnya nggak negatif. Dia itu diksi yang bagus, imajinasi, fantasi itu sesuatu yang bagus karena sejatinya para ahli tasawuf itu adalah orang-orang yang tenggelam ke dalam kepatamorganaan atau imajinasinya di alam pikirannya, dan itu bukan sesuatu yang buruk, sesuatu yang bagus, tapi karena itu imajinasi ya, karena saking husunya
bukan berarti dia bisa melakukan itu pada saat dia hidup, karena begini, apa sih namanya, mohon maaf, kita sepakati bersama begini, bahwa di dalam Qissatul Ma'arij itu ketika menyebutkan bahwa Nabi Muhammad bertemu dengan Allah dan sejenisnya itu gitu kan, maka dan juga ada ketetapan sesiapapun daripada umat manusia itu tidak akan bisa bertemu dengan Allah illa fil jannah. Kan itu satu hal, itu harus dicatat gitu kan. Tidak akan bisa bertemu siapapun selain daripada Nabi Muhammad, entah itu ruhan wa jasadan, apa namanya, dengan Allah illa fil jannah, kecuali dalam surga saja. Nah, kalau sekarang dipahami bahwa orang-orang itu, wali-wali itu sudah apa lebih dulu dengan Allah, terus bagaimana dengan yang ilafil jannah itu kan sudah jelas itu apa, ya kita yakini semua gitu kan, dan di antara kenikmatan tertinggi yang sehingga orang itu akan melupakan semua yang lainnya itu ketika dia berjumpa dengan Allah. Dan ketika nanti kita pun berjumpa dengan Tuhan, apakah dengan jasad kita atau ruh atau apa, kita mau bawa alam juga kan. Yang jelas artinya ternapikan klaim-klaim bahwa ruh kita itu bisa bertemu dengan Allah di dunia ini itu mustahil, kecuali tidak mustahil itu ka'annaka taro, seolah-olah kamu melihat atau berjumpa dengan Allah, yaitu ngolas, nggak masalah, karena itu dalam ruang imajinasi atau fata morgana atau fantasi, nggak masalah. Menggambarkan bahwa seolah-olah saya ini bertemu dengan Allah, bisa, karena ini kan fata morgana, imajinasi, nggak masalah. Tapi kalau dipahami bahwa itu benar-benar bertemu, itu mustahil. Malaikat Jibril saja yang ruh kan, malaikat Jibril itu ruh kan, itu tidak bisa bertemu dengan Allah sekelas malaikat Jibril loh, nggak bisa. Kalau misalnya manusia bisa ruhnya berjumpa dengan Allah, Pak malaikat Jibril aula, lebih utama dong malaikat Jibril, sementara malaikat Jibril saja tidak pernah berjumpa dengan Allah. Itu. Dan inilah suatu kekhususan betapa agungnya Muhammad SAW yang sangat maha dahsyat luar biasa. Hanya beliaulah yang mampu berjumpa dengan Tuhannya ruhan wa jasada, selain daripada beliau itu tidak ada yang bisa. Jadi kalau misalnya kita anggap ada kok wali atau malaikat Jibril yang bertemu dengan ruhnya, berarti derajatnya Nabi Muhammad itu tergeser sedikit gitu kan, rada tersaing gitu kan. Nah, sementara Allah menjamin bahwa tidak ada akan yang mampu selain daripada Muhammad itu. Nah, terkait yang tadi kalamnya Nabi Muhammad bahwa mirajul mu'min as-shalah, itu dalam konteks kalau orang khusyuk dalam sholatnya, maka dia akan bertemu dengan Allah dalam alam imajinasinya, alam pikirannya. Karena itulah substansi daripada kehusuan itu adalah mengolah alam pikiran ka'annaka taroh, seolah-olah kita ini berjumpa dengan Allah itu. Sudah. Okay. Ini versi jenengan. Kalau kita mau bernarasi ya bisa saja, apa saja kita bisa. Ini. Dhahaba jumhurul ulama ila jawazi ru'yatillahi fil manam wa annaka qad taqa'u sahihatan. Udah sepakat. Apanya? Sepakat itu udah. Ini udah sepakat itu fil manam. Berjumpa dengan fil manam kan. Katanya tadi tidak manam, bisa kan? Meskipun ruhan kata sampean tadi. Iya, kan maksud saya itu begini. Loh, kok kalau ini? Udah fil manam, iya, dia itu udah dimensi imajinasi. Tidur itu imajinasi loh. Kalau kita harus begini Ustaz Irsa Ibnu Hadi, karena kita itu kan harus dipandu dengan literasi sains. Literasi saintifik itu, orang yang sedang tidur itu dia sedang berfata morgana dengan mimpinya itu terkait sesuatu yang mempengaruhi kepada si orang yang tidur ini, pengalaman-pengalaman sebelum dia tidur, maka imajinasikan di dalam mimpi itu. Karena begini, saya kan mimpi menjadi seorang raja nih. Sebentar. Saya ngelamun, gimana? Tadi saya sudah mendengarkan sampean panjang lebar.
Dan saya mendengarkannya sampean itu, saya paham betul Ya, perkataannya. ya, ya, siap, lanjut, lanjut. Ya udah, Itu lanjut, lanjut. sampean mengatakan bahwasanya itu selain Nabi tidak bisa berjumpa Allah, tidak bisa melihat Allah meskipun ruhan saja. Ya, Itu sampean fisiknya ruh disampaikan secara maksud jelas. saya, betul. Maksud saya itu Iya, fisik ruh. Sebenarnya saya sebenarnya oke, nggak oke. pas saya menyebut fisik ruh. Kok ruh disebut fisik? Ya supaya untuk mempermudah kita mencerna saja ya. Oke, oke. Fisik ruhnya itu, dat ruhnya itu, si dat ruhnya ini nggak akan mungkin bisa melihat Allah kecuali di fatamorganakan, diimajinasikan. Kalau imajinasi itu kan alam pikiran, ya nggak Oke. masalah. Sampean, Bisa saja sampean, anak oke, kata oke, roh. seperti itu ya, seperti itu ya. Nanti sampean Ya, jangan ngeles lagi ya. Apa yang sampean ya. sampaikan itu, nggih. Ini saya kasih contoh lagi. Qala Mu'ad anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni na'astu faraitu rabbi. Ini Nu'as ini sudah tidur apa masih dalam keadaan setengah tidur? Yang mana? Nu'as ini, Nu'as ngantuk itu, sampean mengkategorikan ngantuk itu apa sudah terlelap dalam tidur apa setengah tidur? Iya, Muqaddimat mau. kalau bagi saya itu dia mau sebenar-benarnya tidur atau dalam keadaan yakdoh pun gak masalah, karena saya nanti punya perspektif ketika dia yakdoh pun gitu kan, apa terbangun pun bukan tidur, tapi alam pikirannya yang main, alam pikirannya bukan rudat ruhnya, tapi alam pikiran yang dia main, yang dia bertemu dengan Allah itu alam pikirannya. Kalau alam pikiran nggak masalah, semua orang bisa. Karena seorang hamba itu ketika dia itu berdoa atau terjolimi, maka dia akan benar-benar menghadap kepada Allah di alam pikirannya itu. Dia itu seolah-olah menggambarkan persungkeman orang itu kepada Allah, itu nggak masalah. Tapi kan itu alam pikiran. Oh, seperti itu ya. Justru hal tersebut bertentangan dengan ilmu tauhid. Apa itu, Pakku? Ma yutasawwaru fi aklika anna Allah huwa falaisa kullu ma tasawwaru Ya, anna Allah huwa siap, siap. falaisa huwa. Artinya ketika tergambar di dalam dalam pikiran kita Allah ini seperti ini, maka Allah bukan seperti itu. Bukan menggambarkan, gini loh, Ini bukan gimana? menggambarkan oh Allah itu Kurang. gini, maksudnya itu seseorang itu nggak boleh itu begini, nah makanya ini panjang lebar sebenarnya, makanya begini, perjumpaan dengan Allah itu seperti gini nih, pernah nggak ada di Ustadz Ibnu Hadi di satu kondisi Ibnu Hadi itu ada merasakan kehusuan, gitu kan? Yang nggak boleh itu menerka-nerka Tuhan bentuknya seperti ini dan itu, maksud saya kan pernah juga saya itu berfatamorgana Nah, bertemu dengan itu Allah yang ya, dimaksud tapi imajinasi. yang saya gambarkan itu gitu kan, yang saya gambarkan yang nggak boleh, yang ulama Itu larang yang dimaksud itu, yang ulama, imajinasi, Pakku. iya, iya, yang ulama larang itu menggambarkan gitu kan Allah seperti yang ada dalam pikiranmu itu gitu kan, menggambarkan Coba gimana sampean sejatinya Allah itu enggak. Ya, membahasakan imajinasi bertemu dengan Allah itu gimana? Coba yang gambarkan sama nah, sampean. siap, siap. Nah, jadi tadi kan kita sepakati dulu ya bahwa dalam beralam pikiran seseorang itu bisa bertemu dengan Allah kan, karena Saya imajinasinya kan. nggak sepakat saya nggak sepakat. Saya nggak sepakat Oh, nggak dengan apa yang sepakat. sampean sampaikan. Ini realita manusia, bahwa manusia itu bisa dengan alam pikirannya anak kata roh berjumpa dengan Allah itu, tapi dalam alam pikiran berfatamorgana bisa. Apa yang tidak bisa? Lah sekarang saya yang bukan wali kan saya bisa kan? Berfatamorgana seolah-olah Allah itu ada, bisa dalam pikiran. Kenapa nggak bisa? Nah, yang jelas maksud saya itu bahwa ketegasan utamanya itu pabil hak, tidak ada yang bisa satu makhluk pun jenisnya apa, entah itu Jibril, entah itu ruh, entah itu jasad yang mampu bersanding atau berjumpa dengan Allah kecuali Nabi Muhammad SAW. Dikecualikan daripada itu Allah. adalah
fata morgana atau alam pikiran, alam pikirkan yang mengekspresikan. Nah, ini harus diketahui, yang mengekspresikan wujudnya Tuhan dengan sesuatu yang dianggap agung menurut manusia. Nah, maksud saya begini, saya nih penggambaran Allah dalam pikiran saya itu karena Allah ini seorang raja, maka saya seolah-olah akan menggambarkan dalam alam pikiran saya itu gitu kan, Allah itu bak seorang raja gitu kan. Nah, sebenarnya ini pun gak boleh sebenarnya gitu kan, karena apa? Betul, betul. Karena Betul, kan? kalau seperti itu berarti seolah-olah Allah itu ya kayak seorang raja. Jadi jangan diterka-terka. Tapi nggak masalah juga ketika orang itu tiba-tiba muncul alam pikirannya seperti itu, nggak masalah. Cuma si orang pemikir ini, seorang yang berkhayal ini menyadari ini hanya perwujudan yang aku tampakkan dalam alam pikiranku, tapi aku pun meyakini bahwa apa yang ada di alam pikiranku yang melihat Allah itu sedang duduk seolah-olah ya di dalam kursi itu, aku meyakini bahwa Allah itu nggak seperti itu, lebih wah daripada itu, dan Allah itu nggak duduk di kursi itu. Tapi inilah jangkauan akal berpikir, karena begini Ustadz Ibnu Hadi, karena suatu imajinasi itu dia akan menggambarkan sesuatu daripada informasi yang pernah didengar, informasi yang pernah dilihat. Kalau sesuatu yang belum pernah didengar dan belum pernah dilihat, maka dalam imajinasi itu tidak akan pernah ada imajinasi itu. Nah, karena identik duduk di atas kursi itu bak raja, sementara Allah itu al-muluk, yang raja, maka akan penggambarannya daripada Allah itu bak seorang raja di alam pikiran itu. Seperti itu. Itu udah ya. Ya, lanjut. Oke. Sebetulnya penjelasannya ini bingung jenengan untuk membahasakan dan mentasawurkan daripada bertemu dengan Allah secara imajinasi. Bingung sampean sendiri. Padahal kalau kita kembali kepada redaksi yang ada, dalam satu redaksi menggunakan redaksi fil manam, dalam redaksi yang lain menggunakan ruhan, itu sama saja. Menggunakan ruhan, menggunakan manam, bahkan di kitab Fauzul Azim fi Liqa'il Karim karangan Syekh Abu Bakar karangan Syekh Jalaluddin As-Suyuti, di situ dijelaskan ketika orang tidur itu talaqqaruhu biruhil mayyiti, biruhil mauta, itu ruhnya bertemu dengan orang-orang yang sudah mati. Ini kata-kata bertemu berimajinasi seperti itu ya. Bagaimana orang tidur dikatakan berimajinasi? Coba saya kasih contoh oleh jenengan di buku-buku bahasa Indonesia lah. Sebentar. Di buku bahasa Indonesia lah. Ada satu contoh atau ada satu cerita orang tidur sedang berimajinasi. Ada enggak contoh seperti itu? Ya, ini ya siap. Saya memberikan penegasan. Yang jelas bagi kami itu begini ya. Nabi pernah menggambarkan, ini satu contoh saja. Nabi pernah menggambarkan tentang surga kan. Wah, surga itu banyak kebun-kebun, banyak tiang-tiang dari emas ini. Nah, apa yang diucapkan Nabi ini sebenarnya tidak sesuai dengan asli persisnya. Pakku kamu suul adab. Nabi berkata ini Nabi loh. Oh enggak, karena Nabi juga memberikan gambaran lain kepada penggambaran surga. Malais ainun ra'at wala udun. Jadi boleh kita menggambarkan, tapi apa yang kita gambarkan itu sejatinya secara hakikat tidak persis, tapi kurang lebih gambarannya begitulah. Jadi yang dimaksud Nabi penggambaran surga itu bahwa ada kebun, ada tiang, itu tuh supaya untuk dimengerti saja. Padahal hakikatnya si surga itu jauh lebih istimewa daripada apa yang kamu bayangkan itu. Kurang lebih begitu. Nah, inilah sama ketika tadi orang berhayali bahwa bertemu dengan Allah dan penggambarannya itu seperti ini dan itu sebenarnya yang aslinya Allah seperti apa itu tidak seperti apa yang digambarkan itu sebetulnya. Tapi poin di sana itu bukan itunya. Bentar, Faku. Berarti Rasulullah itu menggambarkan surga itu mengimajinasikan.
Bukan mengimajinasikan, kan itu kan ibar dari Jibril Bahasanya kan. sampean itu imajinasi itu. Begini, Gimana? soalnya Nabi berkata sendiri kan, sesiapapun yang menggambarkan terkait surga, gitu kan, maka surga itu sulit untuk dibayangkan yang aslinya itu. Tapi untuk mempermudah informasi, ya kurang lebih di sana tuh ada taman-taman. Tapi taman-taman itu jangan dipahami seperti yang pernah kamu lihat ya, karena udunun sami'at ala aktorun bil basyarat itu kan, itu maksudnya itu. Jadi artinya itu bahwa penggambaran surga yang dijabarkan oleh Nabi itu apakah persis seperti itu? Oh tidak, justru lebih dahsyat daripada yang diucapkan Nabi itu, lebih dahsyat. Hanya saja kan Nabi sulit menggambarkannya kepada manusia. Andai kata Nabi bisa pun kita nggak akan mengerti karena Nabi sudah ada koridor tadi, tidak bisa dikira-kira, diterka-terka karena saking dahsyatnya itu. Nih surga saja sudah seperti itu, apalagi datullah yang menjadi puncak daripada al-jannah itu, kenikmatan di surga itu. Sebentar. Nah, ini saya kasih contoh lagi biar sampean enak ya. Saya kasih contoh lagi. Allah, astagfirullahaladzim.